Dita semakin menggila. Saleha benar-benar harus ditolong oleh Bara ataupun Nando. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini Kamis 8 Agustus 2024. Wah, benar-benar menggila banget nih Dita di episode hari ini ya guys. Setelah dia diperbolehkan untuk tinggal di rumahnya Pak Darmawan dan sengaja disembunyikan dan diselundupkan oleh Rianti, ternyata itu adalah hal yang sangat amat menggembirakan bagi Dita. Karena ya setidaknya dia bisa mengancam Rianti. Kalau dia nantinya ditangkap oleh pihak kepolisian, tentu Rianti juga tidak akan pernah bisa diam dan tidak akan pernah bisa tenang. Karena Rianti pun juga bakalan kebawa-bawa dalam penangkapan Dita tersebut, karena pastinya nanti Dita juga akan membongkar kejahatan Rianti kepada pihak kepolisian dan membuat pihak kepolisian juga akan menangkap Rianti juga pada akhirnya. Dan mau gak mau Rianti ya harus menolong Dita sekarang dan menyembunyikan Dita di rumah tersebut. Sebenarnya mereka ini benar-benar dua wanita mempunyai sifat yang sama aja ya guys ya. Karena ya mereka sama-sama mempunyai kartu as masing-masing. Dita tahu kejahatan Rianti, begitupun dengan Rianti tahu dengan kejahatan Dita. Apalagi nanti kalau mereka sama-sama sedang dikejar oleh Sukma, nah mereka ini sama-sama mempunyai musuh yang sama, yaitu Ibu Sukma ini. Nah kemudian balik lagi nih ke apa yang sudah dilakukan oleh Rianti dan Dita di rumahnya Pak Darmawan. Udah tahu ya Pak Darmawan ini benar-benar dalam keadaan yang tidak berdaya sekarang. Ngomong gak bisa, bergerak gak bisa karena dia stroke. Jadinya ya memang harus ada orang yang bisa menjaga Pak Darmawan. Karena Pak Darmawan sekarang akan menjadi sasaran empuk dari Rianti untuk ya sebentar lagi akan bernasib sama dengan almarhumah Ibu Arini. Karena sudah terlihat banget ya guys ya dengan jelas apa yang sudah dilakukan oleh Bu Rianti terhadap Pak Darmawan sekarang. Ya 11-12 hampir mirip dengan apa yang sudah dia lakukan waktu itu 23 tahun yang lalu kepada Arini. Dimana dia sengaja memanipulasi obat agar kondisi dari Arini bisa parah waktu itu, dan sekarang dia juga melakukan hal yang sama kepada Pak Darmawan. Yang harusnya Pak Darmawan mendapatkan 4 obat, tapi dia sengaja hanya memberikan 2 obat saja. Bahkan 1 obat yang dia berikan itu sengaja dia buka bubuknya agar ya yang diberikan kepada Pak Darmawan itu adalah obat yang kosong. Agar tidak ketahuan, dia sengaja membuka bubuknya dan hanya memberikan cangkangnya doang. Kurang ajar banget ya Rianti ini. Dan sebenarnya apa yang diinginkan oleh Rianti ini dari Pak Darmawan? Emang dia mengatakan kalau wanita yang lainnya pasti akan meninggalkan Pak Darmawan yang dalam keadaan seperti itu dan tentu tidak akan mau untuk mengurus Pak Darmawan. Tapi tentu Mimin sangat amat yakin kalau dia bertahan dengan Pak Darmawan ini hanya karena harta nih guys. Dia tidak akan membutuhkan Pak Darmawan, apalagi sekarang Pak Darmawan kan juga nggak bisa bekerja ya. Jadi ya yang dia butuhkan hanyalah tanda tangan dari Pak Darmawan agar semua aset hartanya Pak Darmawan itu bisa berada di tangan dia. Setelah itu ya dia bisa membuat Pak Darmawan meninggal dunia, bahkan ya dia akan bisa menyingkirkan Pak Darmawan dan Saleha sekaligus. Tapi tenang aja nih guys, pastinya dua nenek lampir ini, Rianti ataupun Dita, akan sulit untuk menghabisi nyawanya Saleha dan Pak Darmawan, karena tentu orang baik pasti akan selalu dijaga oleh Tuhan. Apalagi Saleha yang selalu berdoa kepada Tuhannya agar bisa selalu dilindungi. Dan benar aja Tuhan itu selalu mendengarkan kata-kata atau permintaan dari Saleha selama ini. Dia ingin dijaga, tentu Tuhan jaga. Dia ingin Tuhan selamatkan, Tuhan mengirimkan orang-orang baik untuk Saleha agar bisa melindungi Saleha dan menyelamatkan Saleha dari kejahatan-kejahatan orang lain seperti kejahatan Dita, Rianti ataupun Siska. Jadi ya terbukti sebenarnya kalau kita percaya kepada Tuhan, ya tentu Tuhan juga akan percaya sama kita dan akan memberikan pertolongan jika kita memang sangat amat membutuhkan pertolongan tersebut. Dan terbukti kan apa yang sudah dilakukan oleh Saleha selama ini. Bahkan sekarang Pak Darmawan
kan emang dalam keadaan yang tidak berdaya banget ya guys ya. Dia baru tahu semua kebaikan Saleha itu baru sekarang. Dia juga tahu kalau kejahatan dari Rianti ini ternyata sudah dari dulu dilakukan oleh Rianti. Bahkan yang paling bikin dia tuh terpukul ya di saat Bu Sukma mengatakan kepada Pak Darmawan bukti chat yang dikirim oleh Arini, di mana Arini merasa sangat curiga dengan obat atau vitamin yang diberikan oleh Rianti saat masa kehamilan dia waktu itu. Jadi ya bisa dipastikan banget ya guys ya, kalau sebentar lagi tentunya akan menjadi neraka bagi Rianti dan Dita. Karena sekarang mungkin mereka bisa bersenang-senang atas penderitaan yang sedang dilalui oleh Saleha dan Pak Darmawan. Tapi tentunya setelah ini mereka juga akan merasakan hidup bagai neraka, karena setelah ini mereka akan ditangkap, mereka akan dihakimi, dan tentunya tidak akan pernah bisa dimaafkan oleh Saleha, Bara, ataupun Pak Darmawan. Emang sih Rianti itu adalah ibu kandung dari Bara, tapi Bara kan tahu banget ya gimana kasarnya, gimana jahatnya Ibu Rianti ini kepada Pak Darmawan dan kepada Saleha. Apalagi nanti jika dia tahu kalau yang membuat ibu kandungnya Saleha meninggal dunia itu adalah Rianti. Nah, tentu hal itu akan membuat Bara merasa sangat amat terpukul dan tidak percaya kalau ibunya ternyata sesadis itu dan sejahat itu. Jadi ya sekarang ya nggak ada tuh yang namanya ibu ataupun anak ya guys ya. Kalau salah ya tetap aja salah. Emang sebagai seorang anak, Bara harus menghormati Ibu Rianti karena Ibu Rianti adalah ibu kandungnya. Tapi kalau salah tetaplah salah. Kalau nanti Ibu Rianti masuk penjara ya Bara tetap sayang sama Bu Rianti, tapi membiarkan Bu Rianti mendapatkan karma dan hukuman atas apa yang pernah dia lakukan selama ini kepada Ibu Arini, kepada Saleha, kepada Pak Darmawan, bahkan kepada Bara juga. Apalagi sekarang nih, kejahatan Bu Rianti dan Bu Dita benar-benar sudah sangat amat tidak bisa dimaafkan. Bahkan mereka sama-sama bekerja sama. Mereka saling bertukar pikiran dan ya saling menerima rencana-rencana busuk satu sama lain. Karena Ibu Dita memberikan masukan kepada Bu Rianti kalau biarkan dia yang akan mengeksekusi Saleha dan Pak Darmawan, tapi nanti Bu Rianti ya kalau bisa ya tampak tidak tahu atau pura-pura tidak tahu aja dengan kejadian tersebut, tapi berikan dia akses untuk bisa menyakiti Saleha dan Pak Darmawan. Dan ya mereka berhasil melakukan hal tersebut. Bahkan sekarang Saleha dan Pak Darmawan itu ya belum tahu nih akan keselamatan mereka. Apakah mereka akan bisa selamat dari kejaran Dita atau tidak? Karena Dita benar-benar wah luar biasa nekat banget nih guys di episode hari ini. Mimin sih sangat amat berharap kalau Nando kemudian Bara bisa secepatnya pulang ke rumah agar nanti mereka bisa melindungi Saleha dan Pak Darmawan. Karena sekarang Pak Darmawan dan Saleha ini benar-benar kebingungan harus bagaimana. Jujur Mimin bingungnya tuh kemana sih si satpamnya? Masa ada suara yang sebesar itu dengan teriakan Dita. Tahu kan Dita kampungnya tuh gimana ya guys ya, suaranya gede dan marah-marah nggak jelas. Kemudian dia juga membawa senjata tajam nih di episode kali ini untuk menghabisi Saleha dan Pak Darmawan. Tapi kenapa sedikit pun nggak kedengeran oleh Pak Satpam rumahnya Pak Darmawan ini? Aneh banget kan, rumah semewah itu, sebesar itu, CCTV-nya kok hanya gitu-gitu aja dan nggak bisa dicek oleh pihak satpamnya. Nah aneh kan, emang itu semua tuh rumah dikelola oleh Rianti, tapi ya tetap aja agak rancu gitu dengan alur cerita yang seperti ini. Hanya seolah memaksakan alur ceritanya berjalan dengan baik, tapi menyampingkan hal-hal yang semestinya tuh kalau menurut Mimin tuh ya penting untuk digali oleh para pecinta sinetron Saleha ini. Gimana menurut kalian? Setuju nggak dengan Mimin? Dan sekarang waduh parah banget nih.
Saleha dan Pak Darmawan benar-benar butuh sekali perlindungan. Dan gak tahu nih mereka harus mendapatkan perlindungan dari siapa, karena Bara dipermainkan, kemudian Nando juga tidak diizinkan pergi untuk menemui Saleha, padahal mereka berdua ini sudah sama-sama mempunyai firasat yang buruk terhadap Saleha dan Pak Darmawan. Apalagi Nando nih, Nando itu tuh udah bener-bener deh, dia tuh bener-bener sangat amat mengkhawatirkan Saleha, walaupun sebenarnya kan bahkan dia nggak tahu permasalahan ini tuh sebenarnya permasalahan apa yang sedang dijalani oleh Saleha sekarang. Tapi yang namanya takdir cinta, ya ikatan batin itu malah semakin dijauhin nih si Saleha dan Nando ini, malah mereka ini ikatan batinnya semakin kuat. Terbukti kan di saat Saleha membutuhkan bantuan, Nando ini jadi nggak tenang. Bahkan Nando akhirnya menghubungi Bara, mempertanyakan di mana keberadaan Saleha, dan dia menceritakan kalau Saleha juga sekarang sudah memblok nomornya kepada Bara, dan membuat Bara tuh ya jadinya nggak tenang juga kan. Yang tadinya si Nando ini diminta oleh Isabella untuk bertahan di puncak aja, tapi pada akhirnya Nando pun gak bisa nih untuk menahan diri. Akhirnya dia memaksakan kehendak dia sendiri, dia malam-malam atau tengah malam pergi sendiri kembali ke Jakarta hanya untuk memastikan kalau Saleha ini baik-baik saja atau enggak. Emang sih nanti Isabella bakalan merasa sangat amat cemburu, tapi ya mau gimana lagi ya, yang namanya cinta mah gak bisa paksain. Secinta apapun Isabella kepada Nando, kalau Nandonya nggak cinta ya nggak usah dipaksa, ya nggak sih. Dan apalagi sekarang Isabella tuh juga tampak berusaha untuk menahan-nahan Nando untuk tidak memikirkan Saleha. Ya gimana dia nggak bisa mikirin Saleha, orang Saleha membutuhkan bantuan aja tuh dia langsung merasakan sakit di dadanya, padahal dia nggak tahu kalau Saleha itu sebenarnya benar-benar membutuhkan bantuan atau enggak. Tapi yang namanya ikatan batin ya mau digimanain lagi. Sampai pada saatnya Nando hatinya tenang, melihat Saleha baik-baik saja, nah baru tuh Nando bisa kembali hidup normal lagi. Jadi ya sekarang Isabella udah deh, jangan maksain kehendak lagi, jangan maksain kalau Nando ini harus sama dia terus, karena walau bagaimanapun sekarang Nando ini sayangnya cuma sama Saleha doang. Dan ya semangat dari Bu Heni pun ya nggak akan ada gunanya kalau emang Nando itu ya cuma cintanya sama Saleha. Jadi jangan memaksakan diri untuk terus-terusan mengejar Nando deh ini ya, si Isabella ini, karena walau bagaimanapun sekarang Nando itu ya cuma cintanya sama Saleha. Udah berkali-kali nih Mimin mengatakan ya hal seperti ini, tapi sepertinya si Isabella ini nggak akan pernah bisa untuk melupakan Nando nih guys. Bahkan di saat Nando semakin mencintai Saleha, dia juga malah semakin cinta sama Nando dan akan menghalalkan segala cara sepertinya juga untuk bisa membuat Nando ini berpaling dari dia ya, walaupun akan sulit ya. Tapi nanti kita lihat aja apakah dia akan berhasil atau enggak ya. Kalau menurut Mimin sih nggak akan berhasil ya guys ya. Nah kemudian ternyata di episode kali ini pun kita juga akan melihat Jonas Rivanno yang akan bergabung di sinetron Saleha. Nggak tahu nih dia akan mempunyai nama peran apa di sinetron Saleha ini. Tapi sepertinya dia akan menjadi mantannya Isabella yang membuat hati Isabella tuh jadi ya kacau banget. Jadi mungkin saja Isabella ini kan pernah ya diceritain sama Ibu Siska waktu itu dia pernah merasa sangat amat kecewa karena sudah mencintai seseorang tapi ternyata malah dikecewain oleh lelaki tersebut. Jadi ya sekarang dia nggak mau lagi hal tersebut terjadi dengan Nando yang berusaha untuk lepas dari Isabella sekarang. Jadi dia berusaha sekali untuk mempertahankan Nando. Tapi ya nggak bisa dibenarkan juga apa yang dilakukan oleh Bella ini. Udah tahu Nando sukanya sama wanita lain, kenapa masih dipaksain ya enggak? Dan sekarang ternyata mantan Bella ini akan kembali lagi nih guys di kehidupannya Bella. Dan tentu hal ini akan membuat Bella tuh jadi kacau, jadi kebingungan. Dan ya walau pada akhirnya dia juga akan bersatu dengan si Jonas Rivanno ini. Tapi ya nanti kita lihat akan
bingung apa nih alur cerita dari sinetron Saleha ini. Karena jujur dengan adanya tambahan pemeran utama ini, ya tentu alur ceritanya bakalan diputer-puter dan ya mungkin akan membuat kita juga bingung. Udah gak sabar banget ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.